Biasanya orang pergi ke Kota Batu menggunakan motor ataupun mobil pribadi. Tapi sekarang ada pilihan menarik, yaitu menggunakan transportasi bis Transjatim dengan harga yang murah. Terus gimana ya cara naiknya serta berapa lama waktu tempuhnya? Apakah nyaman juga? Nah, di video ini saya akan tunjukin ke kalian tentang perjalanannya dari awal. Oke teman-teman, selamat pagi. Sekarang sekitar jam setengah 8. Saya ada di alun-alun Kota Malang mau nyari sarapan. Dan kayaknya ini ya, ada beberapa hal yang ditambahin deh. Kayak ada lapangan skateboard. Terus saya lupa air mancur tuh dulu aktif atau enggak ya. Sama di sana tuh ada taman bermain anak-anak yang baru dekat penginapan. Nanti saya videoin deh. Lupa tadi saya videonya. Ini ada toilet juga nih. Kayaknya bangunan baru deh, bersih. Menarik banget. Kita jalan ke arah Kayu Tangan dulu. Nah, di depan alun-alun ini tuh ada kayaknya entah pasar swalayan atau mall hitungannya ya. Namanya Sarinah. Kayu Tangan itu sebelah utara kalau nggak salah dari Bobo Box di sana. Kita jalan ke arah utara, nanti ketemunya di Jalan Kayu Tangan. Di Jalan Kayu Tangan ini itu banyak tempat makan teman-teman buat nongkrong. Cuman kalau untuk sarapan, seingat saya dulu tuh nggak begitu banyak. Nah, saya tuh mau bukan ke Kayu Tangannya sebenarnya. Kalau Kayu Tangan kan dari sini belok kiri nih. Saya mau ke kanannya, ke apa ya nama jalannya saya lupa. Tadi nyari-nyari di Google Maps, nyari-nyari di TikTok tuh banyak tempat sarapan. Coba nanti saya lihat ya. Nah, ini ternyata nama jalannya Majapahit. Baru masuk aja udah ada tempat kopi. Nah, di sepanjang jalan ini katanya banyak tempat sarapan, cuman saya nggak tahu nih. Kita lihat aja. Nah, jadi tempat makan yang disaranin di TikTok itu ada di dalam bangunan ruko sebelah kiri ini. Kalau dicek via Google Maps itu kurang jelas, jadi agak ngebingungin posisinya. Tempat makan yang cukup banyak di review di sini adalah Kopitiam Pengyu, sebuah tempat makan ala Chinese gitu. Saya di sini mesen nasi ayam Hainan sama es teh tarik. Harga persisnya saya lupa berapa, tapi sekitaran 40 ribuan deh totalnya. Oke teman-teman, ini udah jam setengah 10. Saya lupa bawa jam. Tadi udah kelar makan, mau ngevideoin tempatnya, cuman ramai banget, nggak enak sama orang-orang. Nah, ini alun-alunnya air mancurnya mati, padahal niatnya mau melihat, ternyata mati. Mungkin jam segini mati ya. Dan di sana itu ada taman bermain. Habis ini saya akan lanjut jalan mau ke Kota Batu. Tapi sebelumnya mau mandi dulu dah. Baru habis itu jalan naik Transjatim, angkutan umum barunya Kota Malang. Oke, sampai berjumpa nanti lagi. Setelah mandi dan berganti kostum, saya melanjutkan perjalanan kembali sesuai yang saya katakan di awal tadi, yaitu mau naik Transjatim menuju ke Kota Batu. Nah, untuk akses atau naik Transjatim dari Malang ke Kota Batu itu sebenarnya bisa dari mana aja. Yang penting berada di Plang Bus Stop pada rute perjalanannya. Tapi karena saya pengen tahu perjalanan lengkapnya, jadi saya akan menuju ke Terminal Hamid Rusdi sebagai titik keberangkatan awal bis Transjatim Koridor 1 menuju Kota Batu. Sebenarnya kalau kalian berada di alun-alun Malang bisa naik dari sekitaran sana juga, nggak mesti ke Terminal Hamid Rusdi ini. Nanti deh saya kasih tahu gimana caranya. Oke teman-teman, jam 11.01 saya sudah ada di Terminal Hamid Rusdi. Mau naik Transjatim ke Kota Batu. Ini titik awal keberangkatan Transjatim Malang ke Batu. Ada papan petunjuknya nih. Masuk dari sini.
ini terminalnya. Kelihatan lumayan gede sih, cuman kayak kurang kerawat aja. Oke, coba kita masuk. Nah, seperti ini teman-teman. Kosong. Penumpang kota belok kanan, penumpang Transjatim kiri naik. Sepi banget terminalnya, nggak kayak Arjosari. Ini hitungannya terminal kecil kayaknya deh. Terminal Hamid Rusdi ini merupakan salah satu dari 3 terminal yang ada di Kota Malang. Terminal ini bertipekan terminal tipe B. Area terminal ini dibangun guna menggantikan terminal Gadang yang sudah beroperasi sejak tahun 1995 dan sering menyebabkan kemacetan karena volume jalanan yang sempit serta berdekatan dengan pasar Gadang. Nah, di dalam terminal ini sendiri nggak ada bis-bis besar akap, melainkan transportasi AKDP aja yang melayani rute pedesaan serta trayek-trayek angkot. Kita foto bisa dulu. Oke, kita naik. Konfigurasinya 21 dari Tentrem. Jam 11.04. Ya, nggak fokus. 11.04 udah dalam bis. Ini sekarang pukul 11:09 kita berangkat dari Terminal Hamid Rusdi. Saat ini saya belum melakukan pembayaran. Nanti biasanya pembayaran dilakukan sama petugas pramusapanya. Untuk rute-rute yang dilewati koridor 1 ini bisa kalian lihat di layar kaca ini. Jadi sebelum langsung ke Kota Batu, kita akan melewati beberapa titik yang ada di Kota Malang. Kalau saya cari tahu di Google sih estimasi perjalanannya 2 jam ya. Nanti kita lihat bareng-bareng real time-nya berapa jam. Terminal Batu, Pak. Yes. Terakhir dari Batu jam berapa, Pak? Terakhir 19.20. Oh, jam 7, setengah 8 lah ya. Ya, setengah 8 Kurang 10 ya. Kalau dari sama juga. Ya. Startnya jam 5 pagi. Jam 5 pagi. Setiap berapa menit sekali, Kak? 20. Kasih ya, Kak? Oke, teman-teman. Ini dia tiketnya. Dari Hamid Rusdi Malang ke Batu kena 5.000. Pembayarannya bisa pakai kris, bisa pakai kartu elektronik sama cash. Tadi saya bayar pakai cash. Kata mbaknya pertama itu dari kedua arah jam 5 dan terakhirnya jam 19.20. Headway-nya atau frekuensinya tiap 20 menit sekali. Saat ini kita sedang masuk ke area Terminal Madiapuro, sebuah terminal tipe C yang letaknya tidak jauh dari gerbang tol Kota Malang. Konsep terminal ini cukup unik. Awalnya saya pikir bukan terminal tapi sebuah RTH atau ruang terbuka hijau. Karena dilihat dari luar, area ini dikelilingi pohon yang tinggi dan kanopi yang cukup rapat. Ya, seperti hutan kota. Tapi ternyata ini adalah area terminal. Di dekatnya juga ada Malang City Velodrome, semacam tempat untuk olahraga ataupun latihan. Tapi sayangnya velodrome tersebut kurang terawat kalau lihat dari ulasan orang-orang di Google Maps. Area di sini sebenarnya cukup potensial kalau dirawat. Ada tempat olahraga, terminal dan juga pasar. Apalagi lingkungan di sini sejuk dan teduh.
Jika dirawat dan dibuatkan semacam tempat berkumpul, lokasi ini bisa menjadi pilihan wisata ataupun istirahat dari kehidupan yang hiruk-pikuk. Semisal kalian ke Malang naik kereta terus mau lanjut ke Kota Batu, bisa naik bis Transjatim ini dari pintu sebelah barat atau yang menghadap ke Monumen Juang. Nanti kalian tinggal cari plang bus stopnya di dekat Alfa tuh kalau nggak salah. Terus nunggu aja di sekitaran situ sampai bisnya datang. Oh, dia kene ya, Pak ya? Ya. Nah, kayak yang saya bilang sebelumnya, kalau kalian ada di Bobo Box, alun-alun Malang ataupun Kayu Tangan, kalian bisa banget naik dari daerah sini. Lokasi plang bus stopnya itu ada di area Kayu Tangan, tepatnya di bawah jembatan warna biru, gak jauh dari Taman Wilhelmina Malang. Di plang bus stop sana ada tempat atau shelter untuk nunggu, jadi kalian gak harus panas-panasan terkena sinar terik matahari ataupun kehujanan. Sekarang ini kita sudah masuk di Terminal Landung Sari yang berada di Jalan Tlogomas atau sebelah barat laut dari pusat kota Malang. Nah, terminal ini sebenarnya mirip-mirip kayak Terminal Hamid Rusdi, cuman tampak sedikit lebih hidup aja. Ada beberapa angkot yang terlihat suka ngetem di sini, contohnya angkot warna pink yang tujuannya juga ke Kota Batu. Ada juga bis kecil AKDP dari PO Bagong yang melayani tujuan ke Ponorogo, Magetan ataupun Jombang. Dulu waktu puasa tahun 2025 saya pernah naik Bagong ke Madiun dari Terminal Landung Sari ini. Bangunan terminalnya kecil, sederhana, tapi ya suasananya adem dan nyaman juga. Bahkan di sini ada toilet yang bersih. Nah, lokasi Terminal Landung Sari di Jalan Tlogomas ini ibarat pintu masuk menuju kota wisata Batu. Kalau kalian keluar dari terminal ini lalu belok kiri dan jalan lurus terus, itu udah langsung menuju ke kota Batu. Posisi saat ini sudah masuk di wilayah Kota Batu. Lokasi wisata yang kita datangi pertama yaitu Batu Economies Park, sebuah tempat wisata yang berisi banyak wahana seperti tempat outbound, bom kar, rainbow slide, kolam renang dengan permainan airnya, bahkan ada pameran satwa seperti di kebun binatang. Harga tiket masuk untuk hari biasa sebesar 50.000, sedangkan hari libur 70.000.
Destinasi wisata yang kita datangi selanjutnya adalah Batu Nek Spektakuler atau BNS, sebuah tempat wisata yang bukanya itu dimulai pada sore hari, tepatnya pukul 3 sore hingga 11 malam. Di tempat ini juga ada beberapa wahana ya, terus juga ada pameran dan tempat-tempat untuk berfoto. Untuk harga tiketnya bisa kalian lihat di layar kaca ini. Destinasi wisata ketiga yang dilewati Trans Jatim adalah Jatim Park 2, tempat wisata yang menyajikan terkait edukasi wisata alam, satwa, dan ilmu pengetahuan. Tempat favoritnya itu adalah Batu Secret Zoo. Di Batu ini wisata Jatim Park ada banyak, dia ngebentuk menjadi sebuah komplek gitu. Totalnya ada 3 Jatim Park deh kalau nggak salah. Jatim Park 1 itu wisata tentang sains, Jatim Park 2 tentang satwa, dan Jatim Park 3 tentang sejarah. Tapi yang dilalui oleh Trans Jatim ini cuma Jatim Park 2 aja. Nah, untuk harga tiket masuknya itu bisa kalian lihat di layar kaca ini. Oke teman-teman, hampir 2 jam perjalanan akhirnya kita tiba juga di Terminal Batu. Wah, ini armadanya ada 3 unit yang udah standby. Jadi perjalanannya agak lama karena keliling-keliling kota dulu dan mampir-mampir ke tempat wisata Kota Batu. Siang ini abis diguyur hujan nih. Abis ini saya mau ke alun-alun kayaknya, tapi mau ke toilet dulu. Oke. Nah, ini toiletnya teman-teman ada di bagian belakang terminal, terus juga ada musola. Jadi fasilitasnya lengkap ya. Toiletnya juga bersih, ada 3 urinoir sama 1 kamar mandi. Toiletnya cukup unik nih, pakai tempat sampah cuy. Untung bersih ya, bukan bekas. Ada-ada aja deh. Oke teman-teman, lanjut ke alun-alun. Naik angkot, kayaknya warna hijau kalau nggak salah deh. Ini tuh ke Landung Sari buat ke Malang. Yang lainnya saya kurang tahu, tapi ada tulisan-tulisannya sih, ada yang ke Songgoriti dan lain-lain. Nggak ada orangnya dah. Yang ke alun-alun ini katanya hijau. Saya naik di depan aja dah. Jadi seperti inilah bentuk angkot di Kota Batu yang akan membawa saya ke alun-alun. Semua bentuk angkotnya sih sama semua ya kalau dilihat-lihat. Kalau di Jakarta mirip angkot KWK dulu yang warnanya merah, pakai Daihatsu Grand Futura. Yang unik dari angkot di sini adalah para drivernya pakai seragam semua, jadi terlihat lebih rapi. Kalau di Jakarta rute angkot dideskripsikan berdasarkan nomor angkotnya. Nah, di sini berdasarkan warna. Di Terminal Batu malah ada papan trayek rute tujuan, jadi angkot berhentinya di tempat tertentu. Karena angkot yang saya naiki awal ini masih nunggu dan yang di belakang berangkat duluan, jadi saya dipindahin ke angkot belakang. Entah kenapa malah angkot belakang nih yang berangkat duluan. Tapi emang kata bapak supir yang di awal, angkot di sini sudah sepi penumpang. Mau hari biasa ataupun libur tetap sepi.
Padahal di depan terminal ini ada sebuah pasar, tapi tetap tidak berdampak. Bapak supirnya juga cerita kalau pemasukan utama yang ia miliki dari sewa rumah sebagai penginapan ataupun villa. Jadi mungkin kebanyakan angkot di sini pemasukan utama drivernya bukan dari penumpang angkot itu sendiri, melainkan dari bisnis lain. Ya, berapa Pak? 5. Maaf Pak. Ambil aja kembali buat Bapak. Ini? Gak apa-apa buat Bapak aja. Makasih banyak ya Pak ya. Oke teman-teman, jam 13.31 sudah ada di alun-alun wisata Batu. Oke, sekarang saya mau nyari tempat makan. Di sini banyak sih. Ada Tembok Langit dan lain-lain. Kayaknya Tembok Langit menarik, kopi. Kita nyebrang dulu deh. Salah satu tempat favorit nongkrongnya anak muda di Kota Batu ini ada di kafe Tembok Langit ini. Lokasinya persis di seberang alun-alun Batu. Menu di sini cukup lengkap dari minuman kopi, non kopi, terus makanan ringan sampai berat. Saya di sini beli ice caramel coffee sama nasi beef black pepper. Totalnya Rp57.000. Oke teman-teman, jam 14.39 sudah ada di alun-alun Batu lagi. Tadi ngopi di sana tuh Tembok Langit. View-nya mantep. Cuman tadi mau di paling atas hujan, basah. Jadi di lantai 2. Sekarang saya mau ke masjid alun-alun dulu buat sholat. Belum sholat zuhur, bentar lagi masuk asar. Ini alun-alunnya cukup rame ya. Nanti sebelum pulang mungkin ke alun-alun dulu lihat-lihat. Setelah selesai sholat zuhur dan sekalian nunggu waktu masuknya asar, saya ngeliat kondisi alun-alun Batu ini. Ternyata cukup bersih, banyak tempat duduknya dan masih asri juga. Toilet juga ada nih di sini. Cuman yang bikin gak nyamannya adalah di sini banyak yang minta-minta aja dan ditungguin banget minta-mintanya. Tapi oke sih kalau buat duduk-duduk ngobrol gitu di sini. Nah, setelah dari sini saya mau lanjut pulang aja menuju ke Terminal Batu. Dari sini saya naik Gojek dengan tarif dikenakan sebesar Rp6.500. Jadi ya segini dulu ya perjalanan hari ini. Kalau menurut saya ini adanya Trans Jatim ini oke banget sih. Ya walaupun baru ada satu trayek tapi udah ada sebuah kemajuan. Saran saya kalau mau ke Batu enaknya datang lebih pagi biar bisa lama main di kota Batunya. Oke teman-teman, jam 15.33 sudah sampai lagi di Terminal Batu. Saya mau pulang ke Malang lagi naik Trans Jatim. Soalnya kalau naik mikrolet atau angkot udah sepi. Takut diturunin tengah jalan juga sih.
Belum Pak, belum Pak. Oke teman-teman, jam 16.42 sudah di kayu tangan, tadi mau nutup. Oke, perjalanannya 1 jam pas, ternyata lebih cepat ke Malang daripada ke Batunya. Mungkin karena faktor kalau dari Malang ke Batu muter-muter ya. Kalau dari, terus kan nanjak juga ya. Kalau dari Batu ke Malang turunan dan langsung direct kan, jadi lebih cepat. Oke deh, tadinya saya nyampe mau makan malam, ternyata masih ada waktu buat leha-leha dulu, jadi saya ke penginapan dulu deh. Terima kasih teman-teman buat yang nonton, jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Sampai berjumpa di perjalanan berikutnya.